Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau mengucapkan salam tabe selamat lingon alatai, salam sujud kerendeng malempang, adil katalino becuramin ke surga, bersengat kajubata arus. Oke teman-teman yang menyaksikan video saya kali ini, yang belum subscribe di channel saya silahkan di subscribe dulu sebelum kita masuk ke video saya kali ini. Oke teman-teman, salam sejahtera juga bagi kita semua ya teman-teman. Oke teman-teman, di hari ini saya baru datang dari sebuah desa ya teman-teman, dari sebuah desa, dan saya juga membawa suatu pusaka mandau teman-teman, suatu pusaka mandau yang saya dapat dari sebuah desa yang bernama Desa Sigi. Desa Sigi ini berada di daerah pertengahan, daerah Kahayan ya teman-teman, daerah Kahayan, pertengahan Kahayan, daerah pertengahan Kahayan. Mandau ini saya dapat dari sebuah desa yang bernama Desa Sigi di pertengahan Kahayan. Oke teman-teman, saya tertarik dengan mandau ini teman-teman, karena apa? Mandau ini memiliki tempuser 5 teman-teman, tempuser 5 yang berbeda dengan mandau-mandau yang lainnya teman-teman. Mandau tempuser 5, dan mandau ini juga bagus teman-teman. Mandau ini ada sepasang yang saya bawa, yang saya dapatkan. Mandau ini sepasang, ada laki-laki dan perempuannya teman-teman. Memang mandau ini sepasang teman-teman. Oke teman-teman, langsung kita lihat mandau yang laki-lakinya dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini dia teman-teman, ini mandau yang laki-lakinya ya teman-teman. Ini mandau ini memiliki tempuser 5 teman-teman. Nah ini teman-teman, nah 1 2 3 4 5. Nah teman-teman, saya tertarik kenapa? Dengan sejarah kumpangnya ini teman-teman, sejarah kumpang dari mandau tempuser 5 ini. Ini juga bukan sembarangan tulisan, ini rajah teman-teman. Ini rajah ciri khas kita Dayak Kalteng. Nah seperti ini rajahnya. Nah ini dinamakan rajah. Nah ini rajah teman-teman. Nah dan ini juga teman-teman, talinya ini sebenarnya ini tali bul kunci. Nah ini, nah seperti ini teman-teman. Tali bul kunci ini sebenarnya banyak macam jawetnya ya teman-teman. Jawet itu kalau kita Dayak katakan jawet tali bul kunci. Ini tali mandau. Kalau tali mandau seperti ini namanya buhul kunci. Ini bukan sembarang orang juga yang bisa membuat buhul kunci ini teman-teman. Buhul kunci ini juga bukan tidak ada gunanya teman-teman. Ini berguna untuk mengunci segala perbuatan orang yang berniat jahat kepada kita ya teman-teman. Ini guna dari tali mandau seperti ini teman-teman. Ini tali buhul kunci. Ini adalah, walaupun mandau tidak berpenyang, kalau sudah ada ini ya sebagian dari pengganti penyang tadi ya teman-teman. Kalau ada buhul kuncinya, buhul kunci ini banyak jenis dan macamnya juga ya teman-teman. Dia ada yang 3, bahkan ada yang sampai 5 juga teman-teman. Dan modelnya pun berbeda ya teman-teman, berbeda modelnya. Tapi sebenarnya itu manfaat dan kegunaannya juga sama ya teman-teman. Tujuannya buhul kunci ini untuk mengunci dari perbuatan-perbuatan orang yang berkeinginan jahat dan kita tadi, atau berkeinginan mengambil pusaka ini dari kita atau mencurinya tadi teman-teman. Kalau orang berniat mencuri pusaka ini dari kita, kalau mandau ada buhul kuncinya, niat orang itu selalu tergagalkan teman-teman, karena terkunci
terkunci tadi oleh buhul kunci ini teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, yang saya belum ceritakan, saya tertarik dengan cerita pembuatan kumpang Mandau Tempuser 5 ini tadi teman-teman. Kenapa? Sejarah membuat kumpangnya ini dulu teman-teman. Sejarah membuat kumpang Mandau Tempuser 5 ini, itu dia menggunakan ritual khusus, ritual dengan menggunakan mandau ini menyembelih ayam yang berwarna 3, ayam 3 warna, ayam kampung 3 warna ya teman-teman. Itu tujuannya menyembelih ayam kampung 3 warna dan dibikin ritual tadi agar mandau ini tadi dingin ya teman-teman, karena dia dibuatkan rumah baru. Kumpang ini adalah sarung mandau ini adalah seperti rumah mandau ini tadi teman-teman, rumahnya, karena dia dibuatkan kumpangnya rumah baru tadi. Karena kumpangnya Tempuser 5 tadi jadi sakral tadi pembuatannya teman-teman, karena tidak sembarang orang teman-teman yang bisa membuat Tempuser 5 ini teman-teman. Walaupun ada orang yang bisa membuatnya, terkadang orangnya bisa tidak mau teman-teman, karena tidak sembarangan teman-teman. Kalau dia tidak melalui ritual khusus membuat Tempuser 5 ini teman-teman, bisa dikatakan kalau kita di bahasa orang Dayak adalah kicas. Kicas itu adalah bisa dikatakan ketulahan teman-teman, kalau sembarangan buat ya teman-teman. Kenapa Mandau Tempuser 5 ini, makanya Mandau Tempuser 5 ini kerap dikatakan orang adalah bisa disebut dengan Mandau Panglima ya teman-teman. Mandau Panglima karena dia memiliki Tempuser 5, Tempuser 5, makanya dia dikatakan orang Mandau Panglima. Nah, jadi membuatnya ini dulu teman-teman, membuat kumpangnya ini Tempuser 5 ini dengan menyembelih ayam 3 warna tadi teman-teman. Lalu darahnya tadi dioleskan di mandau ini teman-teman, dan didinginkan dengan sesajen-sesajen lainnya, dengan orang yang tertentu juga yang bisa melakukan ritualnya ya teman-teman, melakukan ritual supaya mandau ini tadi tidak sembarangan dan dia dingin dan bagus jadinya teman-teman. Dia tidak pemanasan, tidak yang bisa sembarangan teman-teman. Karena apa? Seperti kita juga ya teman-teman, memiliki rumah baru, kita syukuran atau bikin hajatan karena kita masuk ke dalam rumah kita yang baru. Seperti itu juga kemarin pembuatan sarung Mandau Tempuser 5 ini teman-teman. Dia di ritual dengan seperti ritual mandau lah. Orang yang di sini yang bisa melakukannya seperti orang yang basir atau pisur yang tahu bacaannya di ritual supaya mandau ini bagus tadi teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita langsung lihat isinya. Cara membukanya pun seperti ini ya teman-teman, karena kalau salah dia bisa lengket teman-teman, tidak mau terbuka teman-teman. Nah. Oh, sumerinding saya teman-teman. Ini teman-teman, ini yang laki-lakinya ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat mandau ini juga cukup berumur ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat. Kenapa saya katakan berumur teman-teman? Yang pasti mandau ini sudah puluhan tahun ya teman-teman. Yang pasti umurnya sudah puluhan tahun, karena saya mengetahui mandau ini juga sudah mengukir sejarah yang disampit ya teman-teman. Sudah pasti pernah mengukir sejarah. Dia juga pernah bersejarah di Sampit ya teman-teman. Makanya saya mencabutnya aja sudah merinding ya teman-teman, auranya sangat mistis. Ini tatahnya ya teman-teman. Ini tatah. Yang di sini tatahnya cuma satu, dan ini ada suhunya. Dan sebelahnya ini berbeda. Di sini ada dua teman-teman. Dua. Karena dia yang di bawahnya ini tidak tembus ke sebelah, dan yang di atas ini tatahnya tembus ke sebelah. Nah, ini dia yang dinamakan krekot bajai.
krekot bajai. Krekot bajai. Nah, ini yang di lubang kecil ini dia kelihatan seperti kosong. Sebenarnya kalau kita orang Dayak biasanya kalau memang ada mempunyai emas, ini bisa dimasukkan emas ya teman-teman. Buat pusaka dimasukkan emas. Dimasukkan emas. Di sini di ujungnya. Ditaruh emas, teman-teman. Ini dia satu krekot bajainya ini yang cowoknya tadi ya teman-teman. Dia berbeda dengan pasangannya teman-teman. Yang satunya dia krekot bajainya ada dua, itu perempuan. Kenapa dikatakan perempuan? Mandaunya lebih kalem daripada yang ini. Kalau yang ini lebih ganas ya kelihatannya teman-teman. Karena orang yang mengetahui mandau laki-laki atau perempuan ini itu bukan orang sembarangan juga ya teman-teman. Seseorang yang bisa memeriksa atau melihat mandau ini. Nah, jadi dikatakan dibawa mandau ini dan diperiksa kepada orang yang memang ahli dan bisa melihat yang mana perempuan atau mandau laki-laki ya teman-teman. Bukan sembarang katakan ini mandau laki-laki atau katakan ini mandau perempuan, karena itu memang sudah diperiksa ya teman-teman. Diperiksa. Oke teman-teman, kita sarungkan yang laki-lakinya dan menyarungkannya kembali seperti ini posisinya teman-teman. Kenapa? Kalau salah dia lengket teman-teman. Saya sudah pernah mencobanya mandau lengket, tidak bisa masuk teman-teman. Susah masuknya teman-teman. Dan dia masukinnya pun secara perlahan ya teman-teman. Karena kalau kita dia bisa lengket. Itu keanehan teman-teman. Kasat. Oke teman-teman, ini kita simpan. Langsung kita lihat yang perempuannya teman-teman. Ini dia mandau yang perempuannya teman-teman. Mandaunya mungkin hampir sama ya teman-teman, karena memang dibuat sepasang. Memang dibuat sepasang dulunya teman-teman. Pembuatannya melalui proses ritual yang sangat panjang juga ya teman-teman. Saya dengar proses pembuatannya. Nah, dia juga sama memiliki tali buhul kunci juga teman-teman. Nah, ini dia. Cuma dia berbeda di krekot bajainya tadi saja sudah saya perhatikan ya teman-teman. Dia juga dengan rajahnya. Nah, yang perempuan di sini Nah, di sini kalau laki-laki di atasnya. Itu tadi teman-teman. Nah, dia juga tempusernya 5. Hampir sama. Nah, kalau kita lihat sepintas hampir sama ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat bilahnya. Ini dia bilahnya teman-teman. Memang dari titik tatahnya agak berbeda ya dengan yang laki-laki tadi teman-teman. Yang perempuan ini dia berbeda. Nah, ini dia 2 krekot bajainya 2. Yang laki-laki tadi cuma 1. Cuma lebih ganas teman-teman. Kalau disanding dia lebih ganas ini teman-teman. Walaupun krekot bajai tadi 1. Ini 2. Sini juga mempunyai titik. Kita lihat sebelahnya. Kedua mandau ini juga dibawa dulu ya teman-teman saat disampit. Ini keduanya sudah sama-sama pernah mengukir sejarah di sana ya teman-teman. Mandaunya juga sangat bagus.
Makanya saya tertarik dan saya membawanya ke sini ya teman-teman. Karena saya tertarik dengan Mandau Tempuser 5 ini. Karena Mandau Tempuser 5 ini jarang-jarang ya ada teman-teman. Karena kebanyakan itu Tempuser 3. Karena orang yang membuat Tempuser 5 ini jarang mau ya teman-teman. Karena kalau tidak ada ritual khususnya membuat Mandau Tempuser 5 ini tidak boleh ya teman-teman. Dia harus memotong, menyembelih korban seperti ayam 3 warna tadi syaratnya teman-teman, untuk mendinginkan kumpang ini tersebut teman-teman. Untuk mendinginkan kumpangnya ini tadi, kumpang atau rumah mandau ini tadi teman-teman, harus didinginkan. Karena apa? Karena kumpangnya ini tadi tempusernya tidak sembarangan, tempusernya 5. Kalau yang biasa-biasa mungkin walaupun tidak memakai ritual tidak jadi masalah ya teman-teman, karena tempusernya biasa. Karena ini tidak sembarangan, ini bukan sembarangan ya teman-teman. Makanya perlu dilakukan ritual seperti itu teman-teman, ritual yang khusus membuatnya ya teman-teman. Mandau ini juga sangat angker kalau saya lihat ya teman-teman, dari percak-percik yang ada di bilahnya ini ya teman-teman. Dan dia juga sedikit ada karat-karatnya saya lihat ya teman-teman. Karena saya juga baru membawanya ke sini, mungkin sudah lama tidak dibersihkan oleh kerabat saya itu ya teman-teman. Yang punya ini dia masih kerabat saya ya teman-teman. Kami masih satu desa dengan dia, satu desa atau satu kampung. Itu desa Sigi itu adalah kampung almarhum dari ibu saya ya teman-teman. Dari situ, karena orang yang punya ini juga tetangga dengan nenek saya yang di kampung, jadi dia masih tetangga kami atau kerabat kami yang di desa sana ya teman-teman. Oke teman-teman, kembali saya sarungkan mandaunya dengan posisi yang sama ya teman-teman. Oke, dan ini juga perlahan ya teman-teman memasukkannya dengan penuh perasaan. Oke teman-teman, ini dia mandaunya teman-teman, dua mandaunya ini sepasang. Oke teman-teman, mungkin perjumpaan kita di video saya kali ini cukup sampai di sini dulu penjelasan saya tentang sepasang Mandau Tempuser 5 ini ya teman-teman. Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video saya atau yang mendukung channel video saya ini di channel YouTube saya. Saya banyak berterima kasih kepada teman-teman. Oke teman-teman yang menyaksikan, yang belum subscribe di video saya, silahkan subscribe. Oke teman-teman, bisa komen, like atau share. Oke teman-teman, saya mengucapkan salam budaya kita Dayak Kalimantan dan salam juga budaya Nusantara. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Oke, salam budaya. Sampai jumpa.